Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Yang satu yang ditandatangani dikasih ke sana, yang lain lagi ya tidak ditandatangani. Yang saya hormati Bapak Direskrim Polda Banten, Kombes Pol Matrisoni, Kasubdit Harda, AKBP DI, saya sendiri Kabid Humas Polda Banten. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya sayangi teman-teman para jurnalis mitra Polda Banten yang kesempatan hadir, baik dari media cetak, media online, radio, media online, dan rekan-rekan yang sekalian. Pada siang hari ini, kami dari Polda Banten akan menyampaikan tentang keberhasilan kerja dari Direskrimum Polda Banten terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan surat pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 13.45 WIB. Adapun dasar dari laporan polisi nomor LP 94 3 Romawi Res 2021 SPKT 1 Banten tanggal 3 Maret 2021. Jadi dasarnya LP tanggal 3 Maret. Waktu kejadiannya diperkirakan awal tahun 2020. Tempat kejadian Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kami sampaikan tentang kronologis kejadian. Berawal dari diketahuinya bahwa tanda tangan atas nama Babai, SPD, MSI telah dipalsukan dalam akte jual beli nomor 231 2019 tanggal 11 Februari 2019 oleh Saudara Janjan Sujana bin Umar atau JS, pekerjaan PNS dengan jabatan sebagai staf seksi Ekbang Kecamatan Pabuaran, dalam kurung tersangka juga perkara lain. Dari peristiwa tersebut, kemudian kebetulan Babai SPD ini yang dipalsukan ini adalah seorang camat, ya, beliau berprofesi sebagai seorang camat. Dari peristiwa tersebut, kemudian camat Pabuaran, Saudara Asnawi mencari dan mereka data akte jual beli dan akte hibah yang pernah diproses pada masa jabatan Babai MSI semasa menjabat sebagai camat Pabuaran kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Jadi awal kejadian diketahui di awal 2020 itu terungkap, diproseslah, dicari ke belakang, ya, diurut. Hasil perekapan kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 terdapat beberapa belangko minuta akta atau akte jual beli dan hibah dan akte hibah yang masih kosong dan ditandatangani atas nama Babai, dipalsukan oleh Saudara Dedi Setiabudi yang merupakan pekerja honorer di Kecamatan Pabuaran. Penyidik menemukan dan memperoleh barang bukti sebanyak 669 belangko, di mana 649 minuta akte atau akte jual beli dan akte hibah yang belum ditandatangani oleh saudara atas nama Babai selaku PPATS atau pejabat pembuat akte tanah sementara pada saat itu.
7 belangko akte jual beli yang sudah jelas kepalsuannya yang dinyatakan sendiri oleh saudara Babai, karena begitu dicocokkan dinyatakan palsu oleh beliau, dan 13 belangko akte yang telah ditandatangani oleh Babai sebagai pembanding tanda tangan asli. Atas peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi korban karena proses permohonan akte yang diajukan melalui pihak desa yang diproses oleh tersangka Dedi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, dan tanda tangan PPTS atas nama Babai telah dipalsukan. Jadi potong kompas dia, seolah-olah asli tapi tidak asli, ya. Sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan, di mana jabatan dan wewenangnya telah dimanfaatkan oleh tersangka Dedi untuk melancarkan niat jahatnya, membuat dan memasukkan tanda tangan saudara Babai atau pejabat pembuat akte tanah sementara, dan nilai honorarium dari 656 dinikmati sendiri oleh tersangka Dedi. Tersangka atas nama Dedi, tanggal lahir Serang 31 Desember 72, pekerjaan honorer di kantor kecamatan, warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pasal-pasal yang dipersangkakan: setelah melalui gelar perkara, penyidik menaikkan tingkatnya statusnya menjadi tersangka dan disangkakan melanggar pasal 263 KUH pidana dan pasal 264 KUH pidana. Ancaman pidananya untuk pasal 263 paling lama 6 tahun dan pasal 264 paling lama 8 tahun penjara. Untuk kronologis penangkapan dan barang bukti yang disita akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Direskrim Polda Banten yang akan menyampaikan, sekaligus nanti setelah itu kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian untuk bertanya ataupun mendalaminya. Kepada Pak Direskrim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jam sekarang yang terhormati rekan-rekan jurnalis dan terhormati Pak Kabid Humas. Jadi tadi sudah disampaikan secara luas oleh Pak Kabid Humas bahwa memang Direskrim Polda Banten kembali dari sudut harta telah berhasil mengungkap adanya pemalsuan tanda tangan, objeknya adalah AJB, ya. Sehingga dari tadi yang disampaikan bahwa penyidik melakukan pengembangan atas perkara lain yang dulu pernah kita tindak lanjuti, yang mana saudara Janja yang korbannya bagi Pak kemudian dikembangkan, maka ditemukanlah bukti-bukti lain, yaitu berupa AJB yang dipalsukan, ya. AJB, ada akta hibah yang dipalsukan. Setelah kita melakukan bukti, ya kan, kita meningkatkan penyidikan, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ya, yang mana tersangka juga mengakui, ya, telah melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan, ya, dengan modusnya adalah, jadi memang sementara ini yang kita dapatkan adalah memang terkait dengan jual beli masyarakat dari pemilik kepada pembeli, hanya memang tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, ya, yang mana harusnya ditandatangani oleh pejabat PPATS dan itu sama. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan sendiri, ya, yang mana sesuai dengan keterangan yang bersangkutan bahwa hasil dari jasanya dibayar antara 1 sampai 4 juta rupiah, tergantung daripada luasan objek tanah yang diperjualbelikan. Kalau berdasarkan keterangan dan barang bukti yang kita temukan, ya, sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019, sekitar jumlah akta yang dipalsukan itu sebanyak, jadi kalau barang bukti tadi mohon izin diluruskan, jumlah barang bukti semua 690, yang mana 690 ini ditemukan di kecamatan sebanyak 669, kemudian yang ada di tersangka Budi ini 21, ya. Jadi dari
itu jadi harusnya sesuai dengan ketentuan Permen ATR BPN itu ada 4 angka, ya. 2 asli untuk arsip di kecamatan, 1 untuk di BPN, 1 lagi untuk para pihak, ya, pembeli dan penjual. Namun yang ada dibuat hanya 2, ya. Kemudian yang 2 itu juga modusnya yang dipalsukan, ya, yang tanda tangan korban ini dipalsukan, yang diberikan kepada si pembeli. Jadi seolah-olah itu sejatinya asli. Nah, yang 1 lagi itu tidak ditandatangani. Namun yang diharapkan itu tetap akan ditandatangani oleh camat manakala memang kasus ini bisa terungkap gitu, jadi bersembunyi itu. Namun sebelum terjadi ini sudah perlu kita ungkap dan kita lakukan penangkapan, ya, yang mana tadi sudah disangkakan pasal 263 dan 264 dan ancaman hukuman 6 dan 8 tahun, ya. Kemudian dari barang bukti yang kita sita ini, ya, selain dari AJB maupun akta hibah, kemudian ada juga di sini contoh tanda tangan yang asli, ya. Jadi dia dalam melakukan aktivitasnya dengan memasukkan tanda tangan, dia juga mencontoh dari akte AJB yang ada, ya. Jadi contoh tanda tangan AJB yang ada ini sebanyak 7 belangko, yaitu 4 AJB dan 2 hibah, ya. Kemudian yang 1 akte minum, ya, sama dengan hibah juga, ya. Kemudian yang bersangkutan sebenarnya sudah bekerja di sana sejak tahun 98. Nah, ini kita masih akan kembangkan. Ini kan baru pengakuan, ya, baru pengakuan. Yang ditemukan barang buktinya adalah Januari 2018 sampai 2019, ya. Yang mana perkiraan dari yang sudah kita amankan ini, ya, yang bersangkutan mendapatkan keuntungan sekitar 1,3 M. Ini kalau kita rata-ratakan saja 2 jutaan, ya. Tapi kalau ini kan variasi, ya, antara 1 sampai 4 juta tergantung luasan. Tapi menurut pengakuan 1,3 M. Tapi ini kita masih kembangkan, ya. Sementara memang kita yang kita coba panggil sebagai saksi terhadap AJB yang sudah jadi itu, kita panggil ada 10 orang, namun yang bersangkutan memang benar jual beli antara pemilik dan penjual, pemilik dan pembeli. Kita belum menemukan apakah ada korban yang dengan adanya AJB ini ternyata dirampas, ya, milik orang seperti kasus terdahulu. Ini kita menunggu laporan dari masyarakat, ya. Jadi tentunya dengan harapan melalui press conference ini masyarakat bisa juga mengecek kembali tanah miliknya, jangan-jangan telah diserobot dengan menggunakan AJB yang palsu, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja tersangka ini yang hampir berjalan 2 tahun dengan penjualan satu produk S1 sampai dengan 4 juta, kalau di total itu sekitar 1,3 miliar rupiah keuntungan yang dia dapat dengan modusnya yang tadi yang telah dikatakan oleh Pak Adres Hukum, ya. Jadi memasukkan tanda tangan dan menyangka bahwa itu adalah tanda tangan yang asli kepada orang lain, sehingga keuntungan motifnya adalah untuk mencari keuntungan sendiri. Dan yang kedua, modus lain ini masyarakat ada yang datang langsung kepada beliau, ya, untuk meminta surat ini karena beliau mantan camat, ya. Sekaligus ada yang melalui prosedural, ya, prosedural sesuai dengan aturan mekanismenya. Nah, cuman persyaratan tanda tangannya langsung diambil alih seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilakan sebutkan nama dan asal media. Yang 1 akte minum, ya, sama dengan hibah juga, ya. Kemudian yang bersangkutan sebenarnya sudah bekerja di sana sejak tahun 98. Nah, ini kita masih akan kembangkan
ini kan baru pengakuan ya, baru pengakuan yang ditemukan barang buktinya adalah Januari 2018 sampai 2019 ya, yang mana perkiraan dari yang sudah kita amankan ini ya, yang bersangkutan mendapatkan keuntungan sekitar 1,3 ini kalau kita rata-ratakan saja 2 jutaan ya. Tapi kalau ini kan variasi ya, antara 1 sampai 4 juta tergantung luasan. Tapi menurut pengakuan 1,3 M. Tapi ini kita masih kembangkan ya. Sementara memang kita yang kita coba panggil sebagai saksi terhadap AJB yang sudah jadi itu, kita panggil ada 10 orang, namun yang bersangkutan memang benar jual beli antara pemilik dan penjual, ulangi pemilik dan pembeli. Kita belum menemukan apakah ada korban yang dengan adanya AJB ini ternyata dirampas ya milik orang seperti kasus terdahulu. Ini kita menunggu laporan dari masyarakat ya. Jadi tentunya dengan harapan melalui press conference ini masyarakat bisa juga mengecek kembali tanah miliknya, jangan-jangan telah diserobot dengan menggunakan AJB yang palsu ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja tersangka ini yang hampir berjalan 2 tahun dengan penjualan satu produknya 1 sampai dengan 4 juta, kalau di total itu sekitar 1,3 miliar rupiah keuntungan yang dia dapat dengan modusnya yang tadi yang telah dikatakan oleh Pak Ade Esrilkum ya. Jadi memalsukan tanda tangan dan menyangka bahwa itu adalah tanda tangan yang asli kepada orang lain, sehingga keuntungan motifnya adalah untuk mencari keuntungan sendiri. Dan yang kedua, modus lain ini masyarakat ada yang datang langsung kepada beliau ya untuk meminta surat ini karena beliau mantan camat ya, sekaligus ada yang melalui prosedural ya, prosedural sesuai dengan aturan mekanismenya. Nah, cuman persyaratan tanda tangannya langsung diambil alih seperti ini. Di Ekbang Kecamatan Pabuaran dalam kurung tersangka juga perkara lain nih. Dari peristiwa tersebut kemudian kebetulan Bapak SPD ini yang dipalsukan ini adalah seorang camat ya, beliau berprofesi sebagai seorang camat. Dari peristiwa tersebut kemudian camat Pabuaran Saudara Asnawi mencari dan mereka data akte jual beli dan akte hibah yang pernah diproses pada masa jabatan Babai MSI semasa menjabat sebagai camat Pabuaran kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Jadi awal kejadian diketahui di awal 2020 itu terungkap, diproseslah, dicari ke belakang ya, diurut hasil perekapan kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 terdapat beberapa belangko minuta akta atau akte jual beli dan hibah dan akte hibah yang masih kosong dan ditandatangani atas nama Babai, dipalsukan oleh saudara Dedi Setiabudi yang merupakan pekerja honorer di Kecamatan Pabuaran. Penyidik menemukan dan memperoleh barang bukti sebanyak 669 belangko, di mana 649 minuta akte atau akte jual beli dan akte hibah yang belum ditandatangani oleh saudara atas nama Babai selaku PPATS atau pejabat pembuat akte tanah sementara pada saat itu. 7 belangko akte jual beli yang sudah jelas kepalsuannya yang dinyatakan sendiri oleh saudara Babai karena begitu dicocokkan dinyatakan palsu oleh beliau, dan 13 belangko akte yang telah ditandatangani oleh Babai sebagai pembanding tanda tangan asli. Atas peristiwa tersebut banyak masyarakat yang menjadi korban karena proses permohonan akte
yang diajukan melalui pihak desa yang diproses oleh tersangka Dedi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan tanda tangan PPKS atas nama Babai telah dipalsukan. Jadi potong kompas dia, seolah-olah asli tapi tidak asli, ya. Sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan, seolah-olah asli tapi tidak asli, ya. Sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan, di mana jabatan dan wewenangnya telah dimanfaatkan oleh tersangka Dedi untuk melancarkan niat jahatnya, membuat dan memasukkan tanda tangan saudara Babai atau pejabat pembuat akte tanah sementara dan nilai honorarium dari 656 dinikmati sendiri oleh tersangka Dedi. Tersangka atas nama Dedi, tanggal lahir Serang 31 Desember 72, pekerjaan honorer di kantor kecamatan, warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pasal-pasal yang dipersangkakan setelah melalui gelar perkara, penyidik menaikkan tingkatnya statusnya menjadi tersangka dan disangkakan melanggar pasal 263 KUH pidana dan pasal 264 KUH pidana. Ancaman pidananya untuk pasal 263 paling lama 6 tahun dan pasal 264 paling lama 8 tahun penjara. Untuk kronologis penangkapan dan barang bukti yang disita akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Direskrimum Polda Banten yang akan menyampaikan, sekaligus nanti setelah itu kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian untuk bertanya ataupun mendalaminya. Kepada Pak Direskrimum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jam sekarang yang terhormati dengan Pak Jurnalis dan terhormati Pak Kabid Humas. Jadi tadi sudah disampaikan secara luas oleh Pak Kabid Humas bahwa memang Direskrim Polda Banten kembali dari Subdit Harta telah berhasil mengungkap adanya pemalsuan tanda tangan, objeknya adalah AJB, ya. Sehingga dari tadi yang disampaikan bahwa penyidik melakukan pengembangan atas perkara lain yang dulu pernah kita tindak lanjuti, yang dimana saudara Janja yang korbannya bagi Pak kemudian dikembangkan, maka ditemukanlah bukti-bukti lain, yaitu berupa AJB yang pasukan, ya. AJB, ada akta hibah yang dipalsukan. Setelah kita melakukan bukti, ya kan, kita meningkatkan penyidikan. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi berawal dari kejadian di bulan Februari lalu yang sudah kita ekspos juga terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan, terkait korbannya adalah pemilik tanah atas nama saudari Afifah yang dipalsukan oleh saudara Janja dan kawan-kawan. Kemudian dari sana kita melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Ternyata ditemukan masih banyak lagi, ya. AJB tadi sudah kita jelaskan sebanyak 690 belangko AJB, yang mana modusnya adalah memasukkan tanda tangan camat atas nama Babai, ya. Yang mana dari memasukkan itu dia menjual atau menjual jasanya itu kepada para pihak dengan imbalan 1 sampai 4 juta rupiah berdasarkan luasan daripada objek tersebut. Nah, dari pengembangan tersebut kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka yang kita kenakan dengan pasal 263 dan 264 ancaman hukuman 6 sampai 8 tahun, ya. Dan ini masih terus kita akan kembangkan, ya. Apakah memang hanya murni memang benar-benar pembeli dan penjual dengan menggunakan AJB palsunya, atau mungkin ada tanah milik masyarakat lain yang diakui dengan cara dibuatkan AJB palsu ini. Nah, ini tidak akan menutup kemungkinan tentunya pada kesempatan ini. Saya juga berharap partisipasi masyarakat, kalau memang merasa tanahnya sudah diambil alih oleh orang dengan dalih adanya AJB yang palsu ini, sehingga beralihnya ke pemilikan.
ini tentu besar harapan kami, sebagaimana disampaikan Bapak Kabid Humas, bisa melaporkan ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Polda Banten. Modus pelaku, Pak? Ya, modus pelaku dengan memasukkan tanda tangan ini, namun tidak diregistrasi, sehingga sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penyidikan belum ada ya diterbitkan SHM, namun ini masih dalam proses penyidikan ya. Kemudian tentunya dengan memasukkan ini dia berharap mendapatkan keuntungan yang mana sebesar 1 sampai 4 juta, yang mana mulai dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 kita perkirakan menurut keterangan sebesar 1,6 miliar yang sudah didapatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena yang bersangkutan adalah sudah menjadi pegawai honorer semenjak tahun 98, tidak menutup kemungkinan ada banyak lagi yang memang AJB yang masih dipalsukan. Ya, artinya belangko yang digunakan ini adalah sebenarnya belangko yang sudah tidak berlaku lagi semenjak tahun 2013 ya. Namun karena belangko ini masih tersedia di kecamatan dan belum dilakukan penertiban dengan cara penarikan oleh BPN, sehingga ini masih digunakan kembali. Gitu. Melakukan pengembangan atas perkara lain yang dulu pernah kita tindak lanjuti, yang mana saudara Nanda yang korbannya bagi Pak kemudian dikembangkan, maka ditemukanlah bukti-bukti lain, yaitu berupa AJB yang palsukan, ya AJB, ada akta hibah yang dipalsukan. Setelah kita melakukan bukti, ya kan kita meningkatkan penyidikan, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ya, yang mana tersangka juga mengakui, ya, telah melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan, ya, dengan modusnya adalah, jadi memang sementara ini yang kita dapatkan adalah memang terkait dengan jual beli masyarakat dari pemilik kepada pembeli, hanya memang tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, ya, yang mana harusnya ditandatangani oleh pejabat PPATS dan itu sama. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan sendiri, ya, yang mana sesuai dengan keterangan yang bersangkutan bahwa hasil dari jasanya dibayar antara 1 sampai 4 juta rupiah, tergantung daripada luasan objek tanah yang diperjualbelikan. Kalau berdasarkan keterangan dan barang bukti yang kita temukan, ya, sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019, sekitar jumlah akta yang dipalsukan itu sebanyak, jadi kalau barang bukti, tadi mohon izin diluruskan, jumlah barang bukti semua 690, yang mana 690 ini ditemukan di kecamatan sebanyak 669, kemudian yang ada di tersangka Budi ini 21, ya. Jadi dari 690 itu, jadi harusnya sesuai dengan ketentuan Permen ATR BPN itu ada 4 angka, ya. 2 asli untuk arsip di kecamatan, 1 untuk di BPN, 1 lagi untuk para pihak, ya, pembeli dan penjual. Namun yang ada dibuat hanya 2, ya. Kemudian yang 2 itu juga modusnya yang dipalsukan, ya, yang tanda tangan korban ini dipalsukan, yang diberikan kepada si pembeli, jadi seolah-olah itu sejatinya asli. Nah, yang 1 lagi itu tidak ditandatangani, namun yang diharapkan itu tetap akan ditandatangani oleh camat, manakala memang kasus ini bisa terungkap, gitu, jadi bersembunyi itu. Namun sebelum terjadi ini sudah perlu kita ungkap, kita lakukan penangkapan, ya. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.